Oke, teman-teman, ketemu lagi di Sisi Lain Channel. Welcome to Sisi Lain Channel. Oke, kita di sini akan ngebahas yang berkaitan masih dengan pandemi, teman-teman ya. Di sini kita free thinking, free talking, and found something. Let's talking. Oke. Sekarang gue mau ngebahas soal subsidi 600.000 per bulan yang dihentikan. Nah, ini sumber yang gue ambil dari Instagramnya IDX Channel ya. Di sini udah pasti beritanya valid, verified. Tapi ini berita bulan Februari ya teman-teman ya, tanggal 3. Jadi harap maklum karena ini gue baru ngonten lagi sekarang. Kemarin sempet tragedi banjir ya yang Februari akhir-akhir, jadi gue lama nggak ngonten, jadi sekarang ya pas banget sih ini tanggal 3 Februari itu kan kebenaran memang udah nggak ada lagi subsidi per bulan untuk yang gaji di bawah 5 juta ya, mungkin masuknya UMR-nya. Kita baca aja beritanya. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan program pemberian bantuan subsidi upah atau gaji bagi karyawan swasta tahun ini di tahun 2021 ya. Subsidi upah sebelumnya diberikan sebanyak 600.000 per bulan selama 4 bulan bagi pekerja yang bergaji di bawah 5 juta per bulan. Oke. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ibu Ida Fauziah mengatakan program pemerintah melalui bantuan subsidi upah atau gaji BSU untuk 2021 tidak mendapatkan jatah alokasi dari APBN 2021. Ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan kondisi saat ini tingkat pengangguran masih sangat tinggi. Sebaiknya subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih. Sekarang situasinya pemerintah masih berlakukan pembatasan sosial dan angka kasus harian cukup tinggi membuat masyarakat menahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK, kata Bima saat dihubungi Jakarta Selasa tanggal 2 Februari kemarin. Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah. Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke seluruh pekerja sektor informal dengan gaji di bawah 5 juta. Tahun 2020 lalu saja masih banyak pekerja informal yang tidak punya akun BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak masuk program subsidi upah, bebernya. Jadi tanpa BLT, upah ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah dari ekspektasi. Konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah dari ekspektasi. Tandasnya nih kok diulang ya kata-katanya. Konsumsi berarti ini mungkin ini ya. Di sini kata-kata ininya nih. Konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah dari ekspektasi. Oke. Mungkin maksudnya dia kita mungkin tetap harus belanja buat menstabilkan ekonomi ya. Kita lihat komen-komennya di sini banyak sih minta dilanjutkan ya. Beberapa sih bilang sudah tepat sasaran, terus beberapa lagi bilang mendingan vaksin dipercepat biar lapangan pekerjaan semakin terbuka dan pulih kembali, ekonomi juga meningkat. Kayak ada yang bilang kasihin sembako aja per keluarga supaya duduk diam di rumah jadi nggak kemana-mana. Kalau dia kasih uang banyak juga yang bisa diselip-selip sampai tangannya nggak benar ya, begitulah ya yang terjadi di lapangan. Beli sembako aja jadi jatuhnya begitu. Berarti berita Februari tanggal 3 baru sih, ini gue bikin 4 Maret sebulan, jadi mungkin ini masih hangat juga ya. Ada juga yang komplain nih orang bergaji kok malah disubsidi ya, yang kena PHK dan nganggur ditelantarkan, sungguh miris. Nah ini plus minusnya program subsidi gaji 600.000 sih menurut admin ya, menurut gue pribadi sih memang diperuntukkan untuk pekerja yang mempunyai, nah itu yang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi perbedaannya tahun ini nih di tahun 2021 yang untuk karyawan itu yang punya BPJS Ketenagakerjaan diberhentikan tetapi dialihkan ke tenaga informal. Jadi tahun ini sih fokusnya di informal yang gue lihat
temen gua ya kan, yang pasangannya yang istrinya memang pengusaha Mas UMKM, dapat sih memang 300 apa 600 gitu, tapi kayak 300 deh. Cuma untuk 2 bulan jadi 600 kalau nggak salah, memang sih lebih besar ini ya. Cuman ya memang, eee, ya yang nggak rata tuh memang karena dia, yang punya BPJS doang, malah yang gaji di bawah UMR itu yang justru harus dapat sih ya. Yang memang urgent banget tuh memang yang gaji di bawah 4 sih mungkin ya. Ini kan di bawah 5 juta, di bawah 4 masih banyak juga loh teman-teman, yang apalagi nggak punya BPJS, jadi memang kantornya emang nggak bikin. Banyak juga, jadi banyak juga yang nggak kedata di sini. Jadi, gue bilang sini nggak terlalu efektif ya, mungkin dirasakan untuk, menengah aja sini. Kalau yang di bawah 4 juta kan masuknya masih ke, bawah ya untuk ininya ya, taraf pendapatannya. Sebenarnya nih gimana ya, dibilang, tepat sasaran sih, nggak tepat-tepat banget, dibilang nggak tepat tapi lumayan tepat, karena ini jangkauannya menengah ya. Kalau udah di atas 5 juta itu kan, dia sudah mempunyai pendapatan yang cukup ya, untuk, ini untuk pokok ya. Jadi untuk pokok yang masih di bawah 5, banyak sih, UMR-nya kan di bawah 5, 4 sekian lah ya. Jadi ya menurut teman-teman ini, gimana ya kalau diberhentiin ya? Kalau gue pribadi sih, ya dapat syukur ya enggak, ya udahlah ya, masih syukur masih kerja nggak di PHK juga. Ini kan PHK makin besar, kantor juga banyak sih sekarang yang kena PHK. Jadi sekarang solusinya ya gimana ya, kita kembali lagi ke pusat, ke daerah, ke Pemkot, ya balik lagi sih asal jangan anggaran yang ada di ya nyangkut ya, entah buat belanja ya entah buat apa di atas ya, nggak nyampe ke bawah. Ya ini komen-komennya sih yang gue lihat ada tempat saya karena PKPM yang kemarin ya, pengganti PSBB ya, karena PKPM jam 8 tutup gaji dikurangin. Nah, kalau gue sih beneran ya, bersyukur aja ya gaji nggak naik. Walaupun gaji nggak naik yang penting nggak kena PHK, dah itu aja deh. Banyak juga sih tempat gue yang udah pengurangan juga, ya yang penting kerja bener aja, walaupun emang kantor, omsetnya kayaknya mungkin ya naik, nggak tahu juga. Karena gue rasa sih kerjaan gue tambah banyak sih. Ini ada lagi nih, sembako berhenti BLT salah sasaran. Jadi memang kelihatannya, perlu dievaluasi lagi sini ya. Mungkin kalau yang subsidi gaji berhenti ya oke lah ya, mungkin gue lihat sih ada prakerja nih baru-baru ini, cuman, memang sasarannya prakerja itu kan untuk yang belum bekerja ya. Kalau untuk yang udah bekerja ya ya mungkin bisa, tapi, lu bikin sendiri ya di apa, training skill akademis sih gue pernah bikin juga. Ya memang cuman gitu aja sertifikatnya sih ya. Teman-teman mungkin ada yang udah ikut, prakerja atau gimana, mungkin bisa komen ya, apalagi untuk yang ikut, sertifikasi di skill academy. Menurut gue sih, efisien nggak efisien ya, cuman memang gue udah ikut setahun lalu, ya nggak ngaruh-ngaruh amat sih. Ya emang kalau lu mau training, bagus sekali mendingan yang mahal, cuman kan lagi begini ya, kondisi gini online semua kan. Ya terus ya komen-komennya ya begitulah ya, ada yang komen sayang sekali, ada yang no komen deh, ya no komen lah, info dong kalau ada. Wah ini ekstrim sih, nggak mau baca lah ya. 4 minggu lalu sih yang komen sih udah lama, mede-mede, kasihan yang sebelum udah Covid udah nganggur, jadi banyak yang masih nganggur juga. Jadi ya teman-teman masih bekerja bersyukur aja, jadi jangan, jangan kondisi gini ya nggak usah ngoyo lah, nggak usah yang gimana-gimana ya kan, wah minta kenaikan, syukur lu nggak dipecat juga ada syukur sama bos ya kan. Lu minta naik gaji ya lu silakan ambil, kertas lu print, ya udah lu pengajuan deh, pindah tempat sih. Kalau mau naik gaji ya lu pindah aja, kalau kantor nggak mau naikin. Yang gue alamin sih tahun ini ya 2021 asem sih ya, pahit banget ya. Ya udah kemarin kerja ini ya, namanya juga pekerja lah ya gitu deh. Jadi subsidi gaji dihentikan, PHK makin besar. Menurut teman-teman gimana? Apakah mendingan diberhentiin aja atau memang ya kemarin udah tepat sasaran tapi kurang tepat gitu, maksudnya mungkin harusnya untuk yang tidak bekerja ya kan, untuk yang memang pengangguran tapi kan ada prakerja, jadi memang programnya mungkin yang ini dialihkan ke program untuk UMKM sih. Jadi gue udah lihat sih udah banyak yang cair, jadi kalau ini ya bersyukur aja kita nggak dapet, kalaupun dapat ya lu jangan boros-boros lah ya, ya kalau punya
pinjaman atau apa kalau bisa digeser dulu ya lu buat makan dulu lah ya, buat hidup dulu. Jadi kalau gua sih bersyukur aja dapat nggak dapat ya kan, ya udahlah ya. Kalau memang pemerintah nggak nganggarin ya sudahlah, kita nggak usah maksa gimana, yang penting kita kasih effort aja ya kan. Di bulan Maret jangan lupa lapor pajak SPT. Oke. Oke, dari gua sih itu aja, mungkin teman-teman kalau mau nambahin di komen. Gue cuman ngebaca berita yang ada di sini, sharing-sharing, nggak terlalu ekstrim karena takut juga banyak polusi virtual jalan-jalan. Jadi ya oke, itu dari gua. Mungkin dari sisi lain channel itu aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan kejadian-kejadian yang masih baru sekarang ini, dan kita akan obrolin dan kita akan lihat dari sisi lainnya karena kita adalah sisi lain channel. Oke, bye bye.